Hey hai semuanya, salam AIUEF. Halo, berjumpa lagi dengan Usman Toleng Channel. Selamat menyaksikan. Salam malam, salam sejahtera keluarga besar, sama berkaitan Hezi dan kedua lagi Al-Quran Al-Quran dan Al-Quran yang kedua lagi kedua pembina yang terkemuka merupakan الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا تموتن إلا
kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tentunya sebagai umat yang beriman dan beragama, kita selalu yakin bahwa ini terjadi terlaksana atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu wajib kita semuanya senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita peroleh. Yayasan Perkumpulan Islam Provinsi Maluku di mana dikembangkan pendiriannya dimulai sejak awal tahun 1920 yang dimotori oleh golongan Arab Ternate yang mengadakan musyawarah membentuk satu organisasi yang dinamai Jamiatul Tahallul Arabiyah atau Perkumpulan Kesejahteraan Sosial Golongan Arab. Organisasi ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan Islam. Ketua organisasi yaitu Syekh Abu Bakar Ahmad, sedangkan Dewan Penasihat terdiri dari Syekh Abdurrahman Asagaf, Syekh Abdul Hamid Minabadi, Syekh Abdul Elah. Maluku Utara telah memiliki 17 buah sekolah dari SD sampai dengan SMTA, di mana 10 sekolah berada di Kota Ternate dan 7 lainnya berada di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Memiliki 4 ribuan siswa dan 300-an guru yang sebagian masih berstatus pegawai tidak tetap dan pegawai honorer yayasan. Jumlah adalah sebuah ukuran yang relatif, namun yang pasti dan perlu kita sadari bahwa ada sebuah generasi yang harus kita didik dan kita bina dalam rangka mewujudkan generasi yang kita idam-idamkan, yakni generasi yang berkualitas dan berakhlak berterima sesuai dengan visi Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara. Untuk mewujudkan cita-cita mulia ini dibutuhkan dukungan sumber daya manusia, dalam hal ini kuantitas dan kualitas guru, dan tak kalah penting adalah sumber daya pendanaan. Oleh karenanya lewat mimbar ini, saya atas nama pengurus Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara menghimbau dan memohon kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dan anggota DPR yang terhormat untuk terus memberikan dukungan moral dan materi, dan kepada alumni serta seluruh keluarga besar Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara juga para donatur untuk terus tetap berpartisipasi dalam terwujudnya rencana pembangunan beberapa fasilitas yang dibutuhkan Yayasan Perguruan Islam berupa gedung serbaguna, kantor dan musola, serta pembangunan lanjutan dan rehabilitasi ruang belajar juga pembangunan perpustakaan. Terima kasih atas izin kami sampaikan kepada pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten kota yang luar biasa perjuangannya sehingga YPI saat ini berdiri tegak, ya, telah maju dan salah satu perguruan pendidikan Islam di Maluku Utara yang punya nama secara luas. Karena itu inilah saya mengajak Bapak sekalian untuk memberikan al-fatihah pada para pendiri YPI. Al-Fatihah. Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, kalau kita mendengar apa yang disampaikan tadi oleh terkait dengan sejarah berdirinya Yayasan Perguruan Islam, sehingga pasti bisa dikenal oleh generasi saat ini bahwa YPI ini juga memberikan sumbangan pada saat berdirinya Republik ini, utamanya yang ada di Kota Ternate saat ini, sehingga ini juga menjadi sejarah tersendiri bahwa perguruan Islam yang didirikan itu bersinergi secara bersama-sama dengan perjuangan merebut kemerdekaan saat. Saya kira ini perlu disimak betul bagaimana caranya supaya di Islamiyah 1 atau Islamiyah 4 yang saat ini berada di Kelurahan Gabalama itu bisa menjadi sebagai pusat dari awal berdirinya YPI, sekaligus mungkin di situ ada semacam kisah dari sejarah berdirinya perguruan Islam yang ada di Maluku Utara.
Hari ini bersamaan dengan kegiatan Isra Mi'raj, insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Rahman bin Kamil Asyakar, ya, hal-hal yang terkait dengan makna Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ini juga menjadi pendorong kita untuk tetap mengutamakan sholat, karena sholat itu adalah hati yang agama. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan selamat bila 63. Mudah-mudahan Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara insyaallah tetap terbaik di Maluku Utara. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والمرسلين والآن ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفضلا وعلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Bapak Dr. Tauhid Sulaiman, Allah Ta'ala fi kulli hayatin wa umri, Ketua Yayasan Perguruan Islam Habib Taufik Segar, Habib Iqbal Segar sebagai pengurus Alwi Albar para. Jadi istilah Hubbul Watan minal iman itu istilah yang sudah lama dalam Islam, mulai sejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah menuju ke kota Madinah. Sebelum Nabi keluar dari kota Makkah, Nabi menghadap ke arah kota Makkah dan Nabi mengatakan, seandainya kaumku tidak mengusirku, maka aku akan tetap tinggal di tanah airku. Nah, itu bentuk kecintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tanah air. Maka istilah Hubbul Watan minal iman, jika kita pelajari di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran klasik itu sudah tertulis, seperti kitab karya Fakhruddin Ar-Razi. Beliau seorang ulama kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Di dalam kitab tafsir berjudul Mafatihul Ghaib ada istilah beliau katakan Hubbul Watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Kemudian ulama hadis seperti Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang dilahirkan tahun 873 Hijriah, wafat 452 Hijriah, di dalam kitab berjudul Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Di situ juga ada istilah Hubbul Watan minal iman. Kemudian murid beliau bernama Al-Hafiz As-Sakhawi menulis sebuah kitab namanya Al-Hasan Al-Maqsad. Di dalam kitab hadis tersebut juga ada istilah-istilah yang sama, yaitu Hubbul Watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Dan juga ada kitab karya Imam Zarkashi, juga istilah tersebut mereka tulis dengan istilah Hubbul Watan minal iman. Dan juga Imam Qurtubi Al-Andalusi yang lahir tahun 600 Hijriah, wafat 670 Hijriah, di dalam Jami'ul Ahkam juga tertulis Hubbul Watan minal iman. Jadi saya sudah teliti semua kitab tafsir hampir seluruhnya membahas tentang cinta tanah air bagian daripada keimanan. Jadi tidak heran kalau perguruan agama Islam, Yayasan Perguruan Islam ini juga hadir di dalam kemerdekaan, dan juga sekolah-sekolah Islam lainnya juga memiliki peran yang sama dan organisasi Islam. Kaitannya dengan Al-Isra wal Mi'raj, sebenarnya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini kalau kita simpulkan kronologis dan sebabnya itu ada 5. Kenapa sehingga terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Itu alasan yang dijelaskan oleh para muarrikhun, para pakar sejarah Islam seperti Al-Imam Abdul Qasim As-Suhaimi, seorang ulama abad ke-5 Hijriah yang menulis kitab Ar-Rawdul Unuf tentang biografi sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jika kita baca kitab klasik sejarah As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, ulama abad ke-2 Hijriah, dan juga ulama kontemporer yaitu Dr. Said Ramdan Al-Muti dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini masuk ke dalam ilmu namanya ilmu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah ilmu yang berhadap fi hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mundu maulidihi ila hina wafatihi. Satu bidang ilmu yang membahas secara lengkap
kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari lahirnya beliau hingga wafatnya beliau, disebut dengan As-Sirah An-Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah ilmu yang berhadap fi hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mundu maulidihi ila hina wafatihi. Satu bidang ilmu yang membahas secara lengkap kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari lahirnya beliau hingga wafatnya beliau, disebut dengan As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, Isra Mi'raj masuk ke bagian ilmu tersebut. Alasan yang pertama disebutkan oleh para pakar sejarah Islam, tasliyatul qalbin Nabi. Allah ingin menghibur hati Rasulullah. Karena di saat itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dua orang yang Nabi sangat cinta, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan juga paman beliau Sayyidina Abu Thalib. Kedua-duanya wafat di tahun yang sama. Dan kedua tokoh ini punya peran sangat besar di dalam penyebaran dakwah Islam. Mereka mendukung Rasulullah SAW secara moral, material, dan juga dukungan-dukungan yang mereka korbankan jiwa mereka untuk tersebarnya dakwah Islam. Kedua-duanya wafat di tahun yang sama. Nabi merasa kehilangan, maka disebut dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Salah satu cara menghilangkan kesedihan, sebagaimana ada riwayat mengatakan safiru tasirhu, jalan-jalan akan sehat. Nah, itu adalah salah satu metodologi menghilangkan kesedihan. Jika orang itu sedih, jangan dia mengurung diri, tapi lakukanlah perjalanan-perjalanan yang baik, maka kesedihan itu akan hilang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kekasihnya Nabi Muhammad SAW lewat perjalanan yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Jadi kalau ibu-ibu lagi sedih, jalan-jalan. Tapi jalan-jalan yang terbaik di tempat-tempat baik, karena Nabi jalan-jalan dari masjid ke masjid. Perjalanan di sini bukan hanya secara fisik, tapi perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual ini akan menghilangkan seluruh kesumpahan, seluruh kesedihan. Perjalanan spiritual tujuannya dari masjid hanya simbol, tapi makna mendalamnya dia menuju kepada Allah. Maka Allah hibur. Ada hadis yang seakan-akan kontradiktif. Tidak mungkin dalam hadis itu ada pertentangan. Tidak mungkin, karena Nabi ucapkan semuanya itu wahyu. Tapi kalau kita baca riwayat yang lain, Nabi mengatakan as-safar qita'atun minal 'adzab. Perjalanan itu potongan dari azab, kata Nabi. Nah, ini pemahamannya, mafhumul hadis, pemahamannya adalah ketika orang berangkat melakukan perjalanan yang jauh, itu terasa siksaan di dalam batinnya karena berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Kan Nabi sebutkan as-safar qita'atun minal 'adzab. Tapi makna Al-Isra wal Mi'raj perjalanan yang menghilangkan kesedihan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjalanannya bukan sifatnya fisik saja, tapi perjalanan spiritual Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikasih satu rukhsah ibu-ibu sekalian. Kalau safar 83 km atau 90 km dalam ilmu ini, kita diberikan dispensasi oleh Allah. Sholat 4 rakaat bisa dikorting menjadi 2 rakaat, dan juga bisa dijamak, jamak takhir, jamak takdim. Karena perjalanan itu kan menyusahkan secara perjalanan fisik. Tapi kalau perjalanan spiritual nikmat, bukan azab. Jadi hadis yang Nabi katakan perjalanan adalah potongan daripada azab, itu adalah perjalanan yang sifatnya fisik. Tapi kalau perjalanan yang sifatnya spiritual tidak ada azab, yang ada kenikmatan. Nah, itu perbedaan antara safar yang dimaksud oleh Nabi azab dan safar Al-Isra wal Mi'raj yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah safar spiritual. Karena kalau kita lihat perjalanannya itu, beliau lewat 5 tempat. Dimulai dari Makkah. Makkah di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Dari rumah Ummu Hani yang ada di Tanah Arab, beliau berangkat lagi menuju ke mana? Ke Yathrib. Ada seorang pakar biografis Islam bernama Syekh Yaqub Al-Hamawi menyatakan
Nama Yathrib itu diambil oleh nama orang yang pertama kali menghuni kota Madinah. Dia menggali sumur yang ada di Jazirah Arab. Itu adalah sumber kehidupan, karena mencari air sangat sulit, apalagi di tempat yang berada di gurun pasir. Sehingga beliaulah orang pertama yang menggali sumur di kota Madinah. Maka datanglah orang-orang lain dari luar kota Madinah menghuni kota Madinah, karena sebab adanya sumur tersebut yang digali oleh seorang bernama Yathrib. Dinamakan tempat tersebut sesuai dengan namanya, itu sebagai bentuk penghargaan kepada jasa para pendahulu. Sebagaimana kita adakan milad, kita harus mengenang dan mengingat kebaikan para pendahulu yang sudah merintis daripada yayasan perguruan Islam, sehingga ada nilai berkah. Abu Bakar Atas selalu mengatakan al-wafa. Al-wafa itu balas budi. Kebaikan orang sekecil apapun harus dikenang dan diingat. Jangan pernah melupakan, sehingga nanti Allah berikan keberkahan di dalam kebaikan tersebut. Diberikan nama Yathrib. Setelah itu seorang ulama hadis bernama Ibnu Hajar Asqalani mengatakan Nabi mengganti yang tadinya namanya Yathrib diganti dengan Madinah, artinya kota yang berperadaban. Alasan Nabi mengganti nama tersebut karena memiliki arti yang tidak baik. Yathrib itu artinya kehinaan. Nah, Rasulullah SAW punya kebiasaan kalau ada nama-nama yang tidak baik, karena Nabi SAW yugayyirul asma'al qabihah. Nabi punya kebiasaan jika ada nama-nama yang tidak baik, Nabi mengganti. Jadi pepatah mengatakan apa artinya sebuah nama itu bukan bersumber dari Islam. Karena dalam Islam nama itu adalah doa. Nama adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga Nabi ketika mengetahui nama kota Madinah yang sebelumnya Yathrib, walaupun ini nama orang, tapi memiliki makna yang tidak baik, yang artinya hina, zalim. Maka Nabi mengganti dengan nama Al-Madinah, yaitu kota yang berperadaban. Dan di dalam hadis-hadis sahih seperti hadis yang ditulis di dalam Sahih Al-Bukhari oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Bardisbah Al-Bukhari, yang terkenal dengan nama Imam Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 246 Hijriah, dalam sahihnya itu kita temukan banyak sekali sahabat-sahabat yang memiliki nama-nama yang artinya tidak baik diganti oleh Nabi. Ada salah satu hadis yang dikatakan inna asma'akum tud'auna yawmal qiyamati fa ahsinu asma'akum. Hadis ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin As'as As-Sistani, atau terkenal dengan nama Imam Abu Dawud dalam sunannya, yang lahir tahun 210 Hijriah, wafat 225 Hijriah. Rasul bersabda, perbaguslah nama-nama kalian, karena sesungguhnya nama kalian akan dipanggil di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nama begitu penting. Nabi memanggil salah satu sahabat, dia seorang wanita. Mas Muki, siapa namamu? Ini wanita mengatakan nama saya Asiyah, menggunakan huruf ain. Asiyah artinya saya adalah wanita tukang maksiat. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Asiyah adalah wanita yang tukang maksiat. Kata Nabi, ganti namamu, jangan Asiyah, tapi diganti dengan Jamilah, artinya adalah wanita yang cantik. Nabi mengganti nama. Ada seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib, bisa dibaca Al-Musayyib, bisa dibaca Al-Musayyib. Ini tokoh populer di kalangan tabi'in yang ada di kota Madinah. Beliau punya amalan itu sholat di Masjid Nabi selama 40 tahun, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram di salat tarawih. Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib punya kakek namanya Hazm. Hazm itu kalau diterjemahkan artinya sedih. Ternyata kakeknya ini hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, Mas, nama kamu siapa? Dia menjawab, nama saya Hazm, yang artinya sedih. Pantas wajahnya juga sedih, hidupnya juga sedih. Namanya Hazm, sedih. Kemudian Nabi katakan, kalau begitu ganti namamu, jangan nama Hazm yang artinya sedih. Ganti namamu Amrun, wa fil riwayah Sahal.
yang artinya kemudahan atau kebahagiaan. Ternyata ini tidak mau mengganti. Alasannya, ya Rasulullah, nama tersebut orang tua saya yang berikan. Orang tua saya sudah meninggal, jadi saya tidak mau menggantinya. Padahal Nabi sudah perintah. Kalau kita punya keimanan kepada Nabi, sami'na wa ata'na, apapun yang Nabi perintahkan wajib ditaati. Yang lain itu nomor 2. Rasulullah nomor 1. Ternyata dia tidak mengganti namanya, mempertahankan namanya Hasan. Cucunya yang seorang ulama menyatakan, setelah itu hidup kami sedih. Mulai dari kakek kami, ayah saya dan saya, hidupnya sedih. Karena sebab Nabi perintahkan mengganti nama yang artinya sedih, ganti Sahal artinya bahagia. Dia tidak mau, akhirnya satu keluarga hidupnya sedih. Ada juga seorang sahabat namanya Tempo, namanya Husain. Kalau pakai Husain artinya bagus atau baik. Cucunya Nabi bernama Al-Hasan wal Husain. Hasan artinya kebaikan yang besar, Husain kebaikan yang kecil. Untuk menghormati kakaknya yang bernama Hasan. Itu di dalam ilmu sastra bahasa Arab namanya tasghir, yaitu Abdullah, hamba Allah yang besar. Ada keturunan Ahmad al-Muhajir bernama Ubaidillah. Nama aslinya Abdullah, tapi karena malu Abdullah itu punya gelar terlalu tinggi, hamba Allah yang besar. Beliau tidak merasa layak mendapatkan gelar itu. Beliau rubah namanya menjadi Ubaidillah, hamba kecilnya Allah. Nah ini namanya Husain, Husain tembok kecil. Nabi bertanya, nama kamu siapa? Husain, artinya tembok. Nah ini kan bahaya kalau ada ustaz namanya tembok. Kami persilahkan Al-Mukarram, ya, Al-Ustaz Tembok untuk menyampaikan ceramahnya. Karena nama ini tidak layak, Nabi ganti, jangan nama Tembok, ganti saja Amrul, diganti oleh Nabi namanya Amrul. Jadi nama begitu penting, makanya Nabi ubah kota Madinah yang namanya Yathrib diubah menjadi Madinatul Munawwarah. Munawwarah ditambahkan oleh para warikun, artinya kota yang bercahaya. Karena di situ ada sumber cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan ketiga Nabi mampir di satu tempat namanya Bukit Turi Sinai. Bukit Turi Sinai ini dalam kitab Mu'jamul Buldan ditulis oleh Syekh Al-Hamawi, berada di Mesir. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Imam Al-Alusi Al-Baghdadi, Allah memilih perjalanan tersebut di Bukit Turi Sinai karena disitulah tempat dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mampir di tempat tersebut. Ada salah satu syekh di Mesir namanya Syekh Ahmad Dardini menulis sebuah kitab Kisahul Mi'raj, kisah Mi'rajnya Nabi. Sebelum Nabi naik ke Bukit Turi Sinai, malaikat Jibril perintahkan Nabi untuk mampir di satu pohon. Ada satu pohon di situ di bawah Bukit Turi Sinai. Kemudian Nabi sholat di pohon tersebut. Selesai Nabi sholat, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, pohon ini sebelum Nabi Musa naik ke Bukit Turi Sinai, dia sempat bersandar di pohon itu. Kenapa diperintahkan Nabi? Ini Allah memerintahkan lewat malaikat Jibril untuk menghormati situs-situs bersejarah. Itu kan tempat bersejarah, tidak ada kaitan dengan kesyirikan. Kalau kesyirikan, sholat, pohonnya ini dianggap sebagai Tuhan, yaitu atau pohon ini dianggap sebagai kiblat, itu yang namanya kesyirikan. Tapi Nabi sholat di situ. Kenapa? Karena di situ ada nilai historis dan sejarah. Ada seorang Nabi yang mampir di tempat tersebut, ada nilai-nilai keberkahan di tempat itu. Kalau tidak berkah, kenapa harus Nabi sholat di tempat itu? Ini perlu dipahami. Perbedaan antara syirik dan tabarruk itu beda. Syirik dengan tabarruk. Di zaman sekarang orang menyatukan tabarruk adalah syirik. Kalau memang tabarruk adalah syirik, maka orang yang syirik pertama kali Nabi Muhammad.
Karena Nabi Muhammad sholatnya di pohon. Tapi kan pohon itu bukan sebagai tempat untuk beribadah, tapi tempat yang ada sejarah seorang Nabi mampir di tempat tersebut, maka tempat itu ada nilai-nilai keberkahan. Makanya di dalam Al-Quran di surat An-Nur Allah sebutkan pohon yang diberkahi, pohon yang diberkahi, syajarin mubarakin, satu pohon yang diberkahi. Allah sebutkan air hujan berkah. Wa anzalna minas samai ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air hujan yang diberkahi. Allah sebut Ka'bah itu berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakah. Kota Makkah beserta Ka'bah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabarrukan itu mengambil berkah, ziyadatul khair atau subutul khair billahi fi syai'. Adanya nilai-nilai tambahan kebaikan di tempat tersebut karena ada orang-orang yang dimuliakan Allah mampir di tempat itu jadi berkah. Maka Al-Quran juga disebut dengan kitab yang berkah karena Al-Quran adalah isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari Bukit Turi Sinai kami mampir lagi kemana? Baitul Laham. Baitul Laham adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Allah Ta'ala berikan di dalam Al-Quran bahwa kesejahteraan di hari lahirnya Nabi Isa dan kesejahteraan di hari wafatnya dan kesejahteraan di hari kebangkitannya. Di situ domirnya Nabi Isa sedang menyatakan, saya lahir diberikan kesejahteraan, saya meninggal Allah berikan kesejahteraan, saya dibangkitkan di hari kiamat Allah berikan kesejahteraan. Itu makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nabi mampir di tempat lahirnya. Tempat lahirnya Nabi Isa di Baitul Laham. Baitul Laham itu rumah tempat sembelihan hewan. Apakah Nabi melakukan hal ini ada unsur kesyirikan? Tidak mungkin. Yang membawa agama Islam Rasulullah, yang membawa tauhid Nabi Muhammad, yang lebih mengenal Allah Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi mampir ke Baitul Laham? Menghargai nilai-nilai sejarah. Yang kedua, tempat itu berkah karena dilahirkannya seorang Nabi di tempat tersebut. Padahal kalau secara derajat Nabi Muhammad di atas para nabi yang lain. Tapi Allah mengajarkan kepada kita tawadhu. Ya, mungkin ada kala orang yang kita anggap di bawah kita justru doanya lebih mustajab. Mungkin yang kita menganggap orang yang ada di bawah kita dia lebih dekat daripada kita dibanding diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan sifat husnuzon dan tawadhu, prasangka baik dan rendah hati. Sehingga Nabi kita mampir di tempat-tempat para nabi yang notabene para nabi tersebut derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad menyatakan ana sayyidul alamin yaumal qiyamati wala fakhr. Saya pemimpin alam semesta dan saya tidak bangga kata Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhr. Nabi Adam dan seluruh anak turunannya berada di bawah panji di hari kiamat. Wala fakhr, tapi aku tidak bangga. Tapi Nabi mampir ke tempatnya Nabi Musa, Nabi mampir ke tempat lahirnya Nabi Isa. Setelah itu baru Nabi mampir ke tujuan terakhir yang namanya Al-Masjidil Aqsa. Itu yang dimaksud subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Sampai di Masjid Aqsa Allah hadirkan seluruh para nabi. Mereka menjadi makmum. Yang hormat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Tagaddam ya Rasulullah, silakan engkau jadi imam ya Rasulullah." Itu sebagai simbol bahwa Nabi Muhammad imamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah imamnya para nabi, imamnya para rasul. Nanti terjadi khilaf, apakah yang hadir itu ruhnya para nabi ataukah ruh dan jasadnya para nabi? Itu para sejarawan terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan para nabi Allah hadirkan dengan ruh dan jasad. Karena sholat berjamaah itu dilakukan
menggunakan syariat. Kalau syariat itu harus disebut dengan hamba Allah. Kalau hamba Allah berarti harus bentuknya ruh dan jasad, artinya dalam keadaan hidup. Makanya sebagai tasyrifan wa takriman lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan Nabi Muhammad, Allah kembalikan ruh tersebut ke dalam jasad para nabi, karena jasad para nabi kan tidak hancur, dijaga oleh Allah. Inna Allah Ta'ala harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan tubuh-tubuhnya para nabi. Jadi mudah bagi Allah mengembalikan ruh para nabi ke dalam jasad mereka hanya untuk sekedar menjadi makmum dari imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, 5 perjalanan di 5 tempat ini isyarat bahwa sholat yang wajib 5 waktu. Karena Nabi melakukan perjalanan di 5 tempat, dan setiap tempat tersebut Nabi singgahi sholat 2 rakaat. Di Makkah sebelum berangkat Isra, Nabi sholat 2 rakaat. Sampai di Madinah Nabi sholat 2 rakaat. Sampai di Bukit Turi Sinai Nabi sholat 2 rakaat. Sampai di Baitullah Nabi sholat 2 rakaat. Sampai di Masjidil Aqsa Nabi sholat 2 rakaat. Isyarat sholat di 5 tempat kata Syekh Ahmad Ad-Dardiri itu menandakan isyarat wajibnya sholat bagi umat Islam adalah 5 waktu. Makanya kalau dalam Al-Quran ada satu ilmu namanya al-i'jaz al-adadi, mukjizat matematika di dalam Al-Quran. Nah, saya punya kitab ada 45 jilid membahas tentang masalah tersebut. Itu kata sholat bentuk plural, as-sholawat wa hafizu 'ala as-sholawati was-sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Contoh di dalam Al-Quran, jagalah kalian sholat-sholat dan sholat pertengahan, sholat wusta. Ini ada khilaf. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, sholat pertengahan itu adalah sholat asar. 2 mazhab lainnya mengatakan sholat subuh. Sebagian ulama mengatakan dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan sholat pertengahan itu adalah sholat subuh. Karena setelahnya itu ada kata qunut. Wa qumu lillahi qanitin, mereka berdiri sholat dalam keadaan qunut. Nah, kita tahu qunut subuh itu disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i. Sunnah muakkadah. Kalau lupa sujud sahwi. Mazhab Maliki juga sunnahnya qunut di sholat subuh. Mazhab Hanafi tidak disunnahkan qunut di sholat subuh. Mazhab Hambali juga tidak disunnahkan qunut di dalam sholat subuh. Itu dalam perspektif pandangan para fuqaha di dalam masalah hukum qunut di sholat subuh. Jadi ada khilaf. Nah, dikatakan di sini salawat itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata sholat. Jadi kalau satu itu namanya as-sholat. Kalau as-sholawat banyak sholat. Ternyata diteliti oleh ulama pakar Al-Quran, kata as-sholawat itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Dan itu sesuai dengan kewajiban kita sholat 5 waktu. Adapun kata tunggal as-sholatu itu bentuk tunggal Allah sebutkan sebanyak 17 kali. Kalau kita kalkulasikan, ya subuh 2 rakaat, duhur 4, ya 4, 5, 6, kemudian asar 7, 8, 9, 10, maghrib 11, 12, 13, isya 4, 11, 12, 16, 17. Jadi kata sholat bentuk tunggal dalam Al-Quran Allah sudah isyaratkan, Allah sebutkan sebanyak 17 kali, menandakan bahwa sholat wajib itu 17 rakaat. Kemudian bentuk as-sholawat bentuk jamak Allah sebutkan 5 kali, menandakan wajibnya sholat sebanyak 5 kali sehari semalam. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Semuanya itu ada ilmunya. Setiap kata-katanya ada isyarat-isyarat yang tersembunyi. Nah, ini alasan pertama terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota, as-sholatu imamuddin, sholat yang salah satu alasan juga Al-Isra wal Mi'raj yaitu masyru'iyatus sholat, disyariatkannya sholat wajib 5 waktu. Wa fassala syurutaha wa arkanaha ba'da dzalika syai'an fa syai'an wa ma yata'allaqu biha. Ibnu Katsir mengatakan setelah diwajibkan sholat
Nabi jelaskan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya secara bertahap. Jadi sholat itu ada syurut, ada arkan. Syurut berada di luar sholat. Syarat sahnya sholat harus dipenuhi dulu. Di antara syurut adalah wudu. Sholat itu tidak akan diterima terkecuali wudu terlebih dahulu. Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 291 Hijriah. Dalam sahihnya Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian dalam keadaan hadas terkecuali dia telah berwudu. Maka itu yang dijelaskan pertama kali oleh Nabi Muhammad, cara berwudu. Wudu masuk daripada syarat. Syarat sahnya salat adalah dalam keadaan suci. Yang kedua, terbebas dari najis. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, ini rata-rata sholat kita ini bawa najis. Deodoran itu kan alkohol, minyak wangi itu kan alkohol. Ada seorang dokter, Allah yarham, namanya Dr. Wahbah Zuhaili, menulis sebuah kitab dan penelitian secara kimiawi berjudul Mi'yarul Halal wal Haram, standar halal dan haram. Beliau simpulkan bahwa alkohol yang ada di dalam minyak wangi, alkohol yang ada di dalam deodoran itu adalah etanol. Etanol itu adalah zat yang sama yang terdapat di dalam minuman keras. Sehingga beliau mengatakan kalau kita merujuk ke mazhab Syafi'i, hukumnya najis. Tapi kan alhamdulillah fikih kita ini ada yang namanya 4 mazhab. Ternyata mazhab Hanafi mengatakan khamar itu tidak najis, suci. Jadi kalau kita pakai keadaan sekarang, deodoran semuanya pakai alkohol. Kecuali itu pakai bedah, kayak zaman dulu boleh. Ganti itu deodoran dengan bedah. Obat suntik itu kan pakai alkohol, etanol. Ada mazhab Syafi'i, ini sekedar pengetahuan, mazhab Syafi'i itu alkohol itu najis. Mereka istilahkan dengan najis muhtaram, najis yang mulia, karena dia berasal dari zat yang suci. Tapi mazhab Hanafi mengatakan tidak, itu hukumnya suci. Alasannya memandang satu firman di dalam surat Al-Maidah ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, judi, undian, berhala adalah rizqun. Ada dalam kamus bahasa Arab karya Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabi berjudul Tajul Arus fi Jawahirul Qamus menyatakan bahwa rizqun artinya najis. Disinilah yang dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa khamar dengan rangkaian zatnya itu hukumnya najis. Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, beliau menyatakan ayat ini menjelaskan najis kiasan, bukan hakiki, karena setelahnya itu ada menyebut judi. Judi itu najis semua suci. Bentuk judi itu adalah suci. Kartu, misalnya main judi, kartu, perbuatannya yang haram, perbuatannya yang najis. Diibaratkan dosa itu sebagai najis. Berhala berupa patung, patung itu suci. Kita sentuh tidak mempengaruhi kenajisan. Tapi ketika menjadikan patung itu sebagai Tuhan dan sembahan, dibuatlah patung dengan sosok makhluk hidup, maka perbuatan membuat patung itulah yang disebut dengan najis. Nah, ini yang dipahami oleh Abu Hanifah, bahwa yang dimaksud khamar di sini bukan zatnya yang najis, tapi mengkonsumsinya, meminumnya, itulah najis. Jadi perbedaan pendapat. Kalau saya pribadi memilih kalau masalah minyak wangi, saya mazhab Syafi'i. Semua kitab saya bermazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ini karena keadaan, tidak salah kita berpindah pendapat mazhab. Bukan berpindah mazhab,
Kalau berpindah mazhab kita harus belajar dari awal sampai akhir lagi tentang mazhab tersebut. Tapi berpindah salah satu pendapat mazhab karena memang keadaan. Nanti kalau sudah ada keluar deodoran yang tidak ada alkohol, kalau minyak wangi kan bisa. Minyak wangi kan ada yang tidak beralkohol, tapi kalau deodoran rata-rata beralkohol. Kalau minyak wangi yang sudah diproduksi dari pabrik juga kebanyakan mengandung alkohol, kecuali minyak wangi yang bisa kita minta ini, nggak pakai alkohol ya, yang botol-botol kecil itu boleh. Karena keadaan, maka boleh kita gunakan pendapat Imam Abu Hanifah di dalam masalah kenajisan daripada khamar. Kemarin ada yang tanya kepada saya, ini orang Ternate, suami istri, suaminya orang Bandung, istrinya orang Ternate, kerja di Australia, di tambang emas di Australia. Di sana kalau kerja jaga toko itu gaji besar di Australia. Nah masalahnya ini beliau bertanya kepada saya, Bib, ini toko saya kerja di situ, cuma hati tidak nyaman. Kenapa? Karena banyak menjual minuman keras di Australia. Kemudian juga ada daging, mohon maaf, daging khinzir, pig, ya, daging babi. Saya Muslim, tapi saya juga butuh yang namanya pemasukan tambahan. Bagaimana hukumnya ini? Saya jadi karyawan kerja di toko tersebut yang jual khamar, jual daging babi. Di sini diperlukan wawasan luas tentang hukum Islam. Jadi hukum Islam itu tidak serta-merta harus dipaksa berpendapat. Kalau dalam keadaan tertentu boleh kita mengambil pendapat ulama yang lain, walaupun di luar mazhab, asal jangan campur-campur atau memang sengaja mencari yang gampang-gampang, itu yang dilarang, disebut dengan talfik. Talfik dilarang oleh para ulama. Nah kondisi seperti ini di dalam mazhab Syafi'i, mazhabnya kita, semua yang terlibat di dalam bisnis yang haram dihukumi haram. Artinya bagaimana? Saya petani buah anggur, tapi saya sudah tahu langganan saya ini beli anggur untuk minuman keras. Saya menanam buah anggur hukumnya haram. Mazhab Syafi'i, karena saya tahu yang membelinya itu membuat khamar. Kemudian dikatakan yang datang membawa mengambil itu barang juga kena dosa, yang antar itu juga berdosa, yang membuat juga berdosa, yang jual juga berdosa, yang menulis juga berdosa. Semuanya rangkaian dosa jadi satu paket. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada yang haram, dibuat juga haram, dijual juga haram, dikonsumsi juga haram, hasilnya juga haram. Tapi kalau mazhab Hanafi dikasih kemudahan. Kalau di tempat yang mayoritas non-muslim, maka dibolehkan dia menjadi pegawai toko tersebut dengan syarat dia sudah yakin yang beli bukan orang Islam. Makanya tempatnya harus menjadi tempat yang mayoritas non-muslim, dan dia menjualnya itu bukan dia jual, dia dalam keadaan mampu, kemudian dia kerja di situ dalam keadaan terdesak, boleh dia menjadi penjual khamar untuk orang-orang muslim. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, tidak mengenal istilah karyawan, mau dia di tempat Islam atau muslim, sesuatu yang haram tidak boleh dijual belikan. Karena saya lihat keadaan di sana, ya saya mengatakan mazhab Hanafi boleh, karena dia butuh tambahan uang. Dia jual yang lain tidak laku, sudah coba jual ini tidak laku, jual ini tidak laku. Akhirnya yang laku adalah minuman keras, tapi dikonsumsi oleh orang-orang non-muslim. Jadi luar biasa Islam ini tidak mempersulit. Tapi kalau di Indonesia boleh, karena Indonesia mayoritas muslim. Ini konteksnya di Australia. Ada juga di Kutub Utara. Di Kutub Utara itu mereka butuh namanya khamar karena menghangatkan tubuh. Kalau jual yang lain tidak laku.
misalnya di sana, laku. Ikan fufu, karena tempatnya di sana mereka butuh apa? Butuh khamar. Tapi tetap untuk orang Islam tidak boleh dikonsumsi. Boleh dijual mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi. Jadi di Manado dulu ada satu ulama dikasih minta fatwa. Di sana kan laku daging babi. Jadi ada orang muslim pinjam uang kepada beliau. Akhirnya tiba tempo untuk mengganti, uangnya tidak ada nih yang pinjam muslim ini. Akhirnya diganti dengan daging babi. Saya telepon tidak ada. Bagaimana kalau saya ganti dengan daging babi? Bukan daging babi apa? Ternak babi. Ada 2 ekor. Ada 1 jantan dan 1 betina. Di sana mahal itu. Ternyata ini berkembang biak sangat cepat. Akhirnya itu kandangnya penuh dengan babi. Tapi yang piara orang Islam. Datang ke Ustaz. Ya Ustaz, ini hukum menjual babi gimana? Soalnya ini saya punya babi sudah banyak. Ente muslim, jadi saya muslim. Kata Ustaz, di dalam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 itu tidak menyebutkan bolehnya seorang muslim dagang babi. Artinya haram. Karena ini mau cari untung, lumayan cari babi laku di Manado dan banyak. Dia katakan, coba Ustaz cari juz 31, siapa tahu ada. Cari Al-Quran juz 31, siapa tahu ada. Nah ini yang tidak boleh. Artinya apa? Dia mencari-cari untuk pribadi, untuk keuntungan pribadi. Jadi hukum diikuti sesuai dengan hawa nafsunya. Itu tidak boleh. Namanya talfik. Lafaka yulafiku talfik. Nah kemudian Rasulullah SAW setelah itu perjalanan Isra, beliau lanjut lagi namanya Mi'raj. Ibu-ibu perhatikan urutannya. Nabi bertemu dengan para nabi Muhammad. Itu Allah sebutkan dan Nabi sebutkan di langit. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim, kedelapan tidak ada langit lagi. Namanya Baitul Mahmur, Ka'bahnya malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk, sholat tidak keluar lagi. Setiap hari 70.000. Situ tempat tawafnya malaikat. Ada seorang ulama tafsir bernama Syekh Ismail Istanbuli. Istanbuli artinya Istanbul, Konstantinopel yang ada di Turki. Beliau punya tafsir namanya Ruhul Bayan. Beliau mengatakan Ka'bahnya malaikat itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Seandainya Ka'bahnya malaikat itu jatuh, maka pasti dia jatuh di atas Ka'bah yang ada di bumi. Sejajar. Dan mereka juga tawaf. Tawaf. Kita di bumi tawaf, di Ka'bah, di Makkah, mereka di langit juga tawaf. Nah, Baitul Mahmur, Nabi Ibrahim bersandar dalam satu riwayat di Ka'bah yang ada di langit. Sampai di atas Baitul Mahmur namanya Sidratul Muntaha. Indahu Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha sebagian ulama memberikan nama Mustawa. Mustawa. Jadi perlu dipahami bahwa Allah bukan berada di langit. Bukan Nabi ke sana pergi di tempat Allah sedang menunggu kedatangan Nabi, bukan seperti itu. Tapi Nabi bertemu dengan Allah itu berada di tempatnya Nabi Muhammad. Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh tempat. Allah bukan walam yakun ma'ahu syai'un. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Artinya Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, segala sesuatu ini kan makhluk berada dari tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu Allah ada tanpa butuh kepada sesuatu yang diadakan. Kalau kita butuh saat ini di jam sekian di hari ini saya ada di tempat ini, tapi di sana tidak ada. Karena kita butuh yang namanya waktu, kita butuh yang namanya tempat. Allah tidak butuh waktu dan tempat. Adapun dalam Al-Quran Allah di atas arsy,
atau Allah itu di langit itu adalah bahasa-bahasa hiperbol. Dalam Al-Quran ada bahasa yang sifatnya kiasan, ada yang sifatnya tekstual. Nah, ayat-ayat yang menceritakan Allah di langit, Allah di arsy, itu perlu dinamakan tafsir dan takwil. Kalau tidak mau tafsir takwil, percaya firman tanpa harus mengimajinasikan dan menjelaskan kepada orang bahwa Allah itu di langit, Allah itu di arsy. Langit pertama Nabi Adam, Rasul bertemu dengan Nabi Adam untuk memperkenalkan bahwa asal mula manusia berasal dari seorang laki-laki yang Allah ciptakan bernama Adam. Maka julukan Nabi Adam, Imam Nawawi menulis sebuah kitab berjudul Tahzibul Asma'i wal Lughat. Beliau dilahirkan tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Menyatakan julukan daripada Nabi Allah Adam Abu Bashar, bapak moyangnya seluruh manusia. Nah, ini membantah teori evolusi dari Charles Darwin yang menyatakan manusia berasal daripada manusia purba, Meganthropus erectus, Homo sapiens dan lain sebagainya, yang mereka itu adalah monyet. Dalam Islam punya teori khusus yang harus diyakini bahwa seluruh manusia tidak ada yang berasal dari monyet, tapi berasal dari manusia pertama yang disebut dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Adam artinya permukaan bumi. Adam artinya adibul ard, permukaan bumi. Karena Nabi Adam diciptakan dari berbagai unsur tanah yang ada di bumi. Kalau Nabi Muhammad SAW diciptakan dari unsur cahaya. Ada surat namanya surat cahaya, surat An-Nur. Allah nurus samawati wal ard. Artinya Allah munawwirus samawati wal ard. Allah memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Dan sumber cahaya tersebut berkata Imam Tontowi dalam tafsir Jawahir, yaitu dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Allah ciptakan Rasulullah dari kulit cahaya. Cahaya tersebut Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, dan Allah ciptakan seluruh cahaya dari percikan cahaya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Semua langit nabinya satu. Hanya langit kedua ini dalam satu langit ada dua nabi. Nabi Isa, Nabi Yahya. Ternyata ada hikmahnya. Nabi Isa ini kan masih hidup. Rufi'a ilaihi dalam tafsir, diangkat Nabi Isa ke langit. Usia 33 tahun, belum menikah. Tapi Nabi Isa nanti turun ke dunia di zaman Imam Mahdi. Nabi Isa menikah, lahir anak laki-laki 2 orang, namanya Abdullah dan Ubaidillah. Beliau diangkat ke langit kedua, di situ beliau tinggal. Para ulama mengatakan ruhnya para nabi Allah tempatkan di langit. Ruhnya manusia biasa Allah tempatkan di alam barzakh. Beda ruhnya para nabi di langit, ruhnya para nabi di langit, ruhnya manusia biasa di alam barzakh. Lantas ada hadis riwayat Ahmad, Nabi lewat ketemu Nabi Musa salat dalam kuburan waktu peristiwa Isra. Maratu bi Musa alaihi salam inna kathirul ahmad lailatan usriyah wa huwa ghaibun yusalli fi qabri. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 291 Hijriah, dalam musnadnya, saya bertemu dengan Nabi Musa, kata Rasulullah, di satu tumpukan tanah merah, inda kathirul ahmad wa huwa ghaibun yusalli fi qabri, dan Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Nah, itu para ulama mengatakan ruhnya Nabi Musa Allah kembalikan ke bumi, masuk ke dalam kubur, sholat, kemudian Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Musa 3 kali. Di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Musa 3 kali. Yang pertama di dalam kuburan dekat dengan Baitullah. Yang kedua di Masjidil Aqsa, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Muhammad jadi. Yang ketiga bertemu di langit 3 kali Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nah, hikmahnya langit kedua itu ada 2 nabi karena nanti Nabi Isa turun.
Dan langit itu tidak boleh kosong dengan ruhnya para nabi. Makanya ketika Nabi Isa turun sudah ada Nabi Yahya, sehingga langit itu tidak kosong. Naik langit ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi mengagumi ketampanan Nabi Yusuf, sehingga dikatakan dalam tafsir Jalalain, innahu utiya nisfal jamal, bahwa Nabi Yusuf diberikan separuh indah. Tapi kalau Rasulullah SAW dikatakan utitu kullal jamal, saya diberikan seluruh keindahan. Perbandingan Nabi Yusuf separuh, Nabi Muhammad seluruh keindahan. Dalam Al-Quran diabadikan. Ini sampai hari ini belum pernah terjadi. Orang saking tampannya, wanita melihatnya memotong buah tidak sadar, yang dia potong jari-jarinya tidak merasakan sakit. Jadi terbius dengan ketampanan Nabi Yusuf. Setampan-tampannya manusia, gak ada yang seperti itu. Apalagi Nabi Muhammad. Cuma bedanya kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, Nabi Muhammad SAW tampaknya itu tidak ada fitnah. Jadi orang tidak mampu melihat beliau, saking sempurnanya, tidak berani melihat. Nabi Yusuf tampan, tapi masih ada fitnah, masih bisa orang melihat, masih mampu orang menatapnya. Nah itu perbedaan ketampanan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Sehingga dikatakan wa qata'na aydiyahunna, mereka tidak sadar melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka memotong-motong jari mereka, tidak merasakan sakit. Jadi obat virusnya hanya tinggal lihat wajah Nabi Yusuf. Kalau ada operasi zaman sekarang pakai obat virus. Ini wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf, mereka memotong jari mereka tidak merasakan sakit karena terbius dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nah, Sayyidah Aisyah ketika membaca itu firman luar biasa Nabi Yusuf, mereka memandang wajahnya, memotong jari-jari mereka tidak merasakan sakit, terbius dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf memandang wajah Nabi Muhammad, maka yang mereka potong bukan hanya jari mereka, tapi hati mereka juga ikut terpotong-potong. Walau iswatu Yusuf la ra'ayna jamalahu la atharna tabdi'al qulub 'ala al-ayn. Seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf melihat hakikat ketampanan Nabi Muhammad, maka yang mereka potong bukan hanya jari-jari mereka, tapi hati mereka juga ikut terpotong-potong. Jadi luar biasa ketampanan Rasul. Dan semua para nabi suaranya indah, wajahnya tampan. Nah, zaman sekarang mengaku nabi wajahnya tidak tampan, itu salah satu tanda bahwa kebohongan. Karena nabi itu semuanya tampan. Rasulullah katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Badani, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sawti. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali wajahnya tampan, suaranya indah. Wa kana nabiyyu ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta. Kemudian Nabi mengatakan, dan saya nabi kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan nabi yang paling indah suaranya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma adkhilna al-jannata bi ghairi hisab. Kalau doa minta masuk surga tanpa hisab. Ini ada beberapa buku doa ini jangan dibaca. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan di hari kiamat. Tidak ada hisab yang ringan dalam hari kiamat. Man husiba uziba. Nabi katakan siapa yang dihisab dia diazab. Maka kalau doa itu jangan sembarangan. Ada satu sahabat doanya salah. Ya Allah, kalau saya punya dosa jangan kau simpan di akhirat, tapi dosa itu kau timpakan semuanya kepada dunia. Itu doanya 5 waktu itu. Akhirnya sakit. Nabi punya akhlak selalu mencari tahu kabar mana bulan kok tidak terlihat, lagi sakit ya Rasulullah. Nabi datang kepada sahabat tersebut. Badannya sudah tinggal kulit dan tulang, sakit.
Nabi bertanya, kau baca apa ketika doa? Dia katakan, saya berdoa begini ya Rasulullah. Kalau saya punya dosa ya Allah, jangan engkau simpan di akhirat, tapi engkau timpakan seluruhnya kepada di dunia. Apa kata Nabi? Doamu salah. Kau tidak akan sanggup menampung dosamu. Kalau dosa ditimpakan kepada di dunia, pasti berupa azab. Kalau doa minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi katakan minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Jadi Nabi ajarkan kita berdoa itu yang optimis. Kenapa harus kita ditimpakan? Minta saja ya Allah ampuni dosaku. Begitu. Minta surga jangan tanggung. Ada yang doanya. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Dipikir-pikir juga tidak apa-apa. Itu tanggung. Nabi katakan idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu firdausa. Kalau kalian berdoa kepada Allah minta surga jangan tanggung. Minta surga firdaus. Diajarkan tafa'ul. Tafa'ul artinya apa? Optimisme. Makanya doa itu hukumnya makruh pakai insyaallah. Pakai insyaallah itu kan masih ragu-ragu. Sedangkan doa Nabi Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau doa kepada Allah harus yakin diijabah. Ya Allah, tolong berikan saya keberkahan, rezeki yang berlimpah. Insyaallah kalau Engkau berkehendak. Jadi masih ada keraguan dalam doa, doanya itu tidak sah dalam perspektif para sufi karena tidak ada keyakinan kepada Allah, dan kita diajarkan suruh prasangka baik kepada Allah. Ini satu ilmu diajarkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Kalau mau meninggal dunia, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman udkhila jannata faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Jadi disebutkan orang yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga, mereka orang yang sukses. Kita kalau mau meninggal dunia ada wasiat dari Nabi. Nabi punya wasiat terakhir. Sebelum beliau wafat, ada wasiat yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan begini, wala yamutanna ahadukum. Jangan pernah ada seorang di antara kalian jika menjelang wafat illa ayyuhsina dhanna billah, terkecuali dia prasangka baik kepada Allah. Kita kalau sudah dalam keadaan mau meninggal, beramal sudah tidak bisa. Kita mau sholat tidak bisa, baca Al-Quran tidak bisa, bahkan zikir juga sulit. Sudah detik-detik menjelang wafat. Maka ada satu amalan yang hanya bisa kita lakukan pada waktu itu. Apa itu? Prasangka baik kepada Allah. Maka dilarang orang ketika menjelang wafat, terlepas dia waktu hidup banyak kekurangannya. Kita semua manusia punya dosa, punya kekurangan. Tapi kalau sudah menjelang meninggal dunia, jangan dia ungkit di dalam pikirannya. Kayaknya Allah tidak ampuni saya. Kayaknya dosa saya terlalu besar. Saya bukan orang baik. Jangan meninggal dalam keadaan seperti itu. Karena kita sudah meninggal dalam keadaan dosa yang baru lagi kita lakukan. Apa itu? Prasangka buruk kepada Allah. Allah mengatakan rahmati sababat ghadabi. Saya punya kasih sayang mengalahkan kemurkaan saya. Sehingga dikatakan menjelang wafat ar-roja, ada namanya ar-roja, ada namanya al-khawf. Kalau kita masih sehat seperti sekarang ini, kita harus hidup dengan dua sayap. Sayap pertama ar-roja, sayap kanan ar-roja, sayap kiri al-khawf. Ar-roja artinya harapan, berbaik sangka kepada ampunan dan rahmat Allah. Khauf takut kepada azabnya Allah. Kalau masih sehat 50-50. Rojanya 50, takutnya 50. Kalau rojanya, harapannya atas pengampunan Allah 100% dalam keadaan sehat, maka dia akan mudah melakukan dosa dan tidak takut melakukan dosa. Ya Allah Maha Pengampun. Saya bikin dosa sebanyak-banyaknya, istighfar Allah ampuni. Itu namanya roja kebanyakan. Dia lupa bahwa ada namanya azab, ada namanya an-nar, neraka. Ada namanya dosa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka.
Tapi kalau mau meninggal dunia, nah rojanya 100%. Ya Allah, Engkau pasti masukkan saya dalam surga karena rahmat luas. Nanti kita meninggal dalam keadaan prasangka baik kepada Allah. Nah itu satu ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Al-Haddad. Kemudian Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Kami angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Karena Nabi Idris juga sebagian ulama mengatakan diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Nanti di atas langit dicabut nyawanya. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Harun, Nabi Musa, zamannya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di masa beliau 200 tahun ke Nabi Isa. Sebagian ulama mengatakan 300 tahun sampai ke Nabi Isa. Di masa Nabi Isa ke Nabi Muhammad, masa-masa vakum para nabi. Tidak ada para nabi satu. Nabi Isa ke atas Nabi Musa. Nah, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa. Makanya di surat Wat-Tin wa Zaitun itu ditafsirkan dalam kitab Hidayatul Insan, Wat-Tin wa Zaitun artinya buah tin dan buah zaitun. Ini buah banyak tumbuh di negeri Syam, di Palestina, di Suriah. Di Syam itu khususnya di Palestina tempatnya para nabi, dan di antara nabi yang dekat zamannya dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa. Sehingga ditafsirkan Wat-Tin wa Zaitun adalah Nabi Isa. Wa-Turi Sinai, Bukit Turi Sinai, tempat dialognya Nabi Musa. Yang dimaksud itu adalah Nabi Musa. Wa hadzal baladul amin, dan negeri yang aman, betul aman tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipertemukan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa yang hidup dekat dengan zaman beliau. Sampai puncaknya ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersandar di Ka'bah, isyarat bahwa kiblatnya Nabi Muhammad adalah Ka'bah. Karena nanti isyarat tersebut Nabi menghadapkan wajah ke langit, "Fantara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Itu isyarat Nabi ingin kiblat berpindah dari Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah. Nabi Ibrahim sudah bersandar di Ka'bahnya malaikat, itu isyarat bahwa nanti kiblatnya Nabi Muhammad adalah Ka'bah, karena Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Naik ke atas Baitul Ma'mur, Jibril tidak bisa masuk, Rasulullah yang masuk. Nabi menyaksikan bagaimana malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Ke atas Nabi Sidratul Muntaha, Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Kemudian Jibril ke atas yang bisa masuk itu adalah Nabi Muhammad. Makanya Nabi katakan, ayat ruhu khalilu khalila, apakah sang kekasih meninggalkan kekasihnya? Kenapa kau tidak temani saya, wahai Jibril? Malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau saya masuk ke tempat tersebut, maka cahaya akan membakar saya. Ada 70.000 cahaya hijab di sini. Satu cahaya 1000 tahun. Saya akan terbakar, tapi jika engkau yang masuk, tarakta, engkau bisa tembus dengan cahaya tersebut. Maka malaikat Jibril mundur. Rasul bertemu dengan Allah. Sekali lagi, bukan Allah tinggal di situ, bukan. Tapi itu tempat Allah ciptakan khusus untuk Nabi Muhammad agar bisa berjumpa dengan Allah. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah, tidak ada kalimat yang terucap kecuali salam. At-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam kepada Allah tidak boleh assalamu alayka ya Allah, dilarang oleh ulama. Salam kepada Allah pakai at-tahiyyatu. Sayyidah Khadijah mengatakan inna Allah huwa salam, sesungguhnya Allah dialah yang as-salam. Makanya memberikan salam kepada Allah tidak menggunakan lafaz as-salam, tapi at-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi Muhammad ketika melihat Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Dan ini khususiyanya Nabi Muhammad. Wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatihi wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammadan fala aina fid dunya tarahu wal mustafa id kana bil qurbi ufrida. Setiap para nabi Allah berikan keutamaan, tapi keutamaan dan keistimewaan melihat
Allah hanya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu mata yang ketika ia hidup di dunia pernah melihat Allah kecuali matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah melihat Allah, karena begitu dekatnya derajat Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi takjub melihat keindahan Allah. Nabi ucapkan salam yang luar biasa. Allah menjawab salam Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam juga bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kasih sayang dan keberkahan untukmu. Nabi ingat umatnya yang ada di bumi. Bisa dibayangkan Nabi ketemu Allah, Nabi ingat umatnya yang ada di bumi. Nabi ketika melihat Allah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nabi ingat, ya Allah, tolong Engkau berikan kenikmatan ini juga kepada umatku yang ada di bumi. Maka Allah Ta'ala menyatakan, ju'ilat qurratu aini fis salat. Kenikmatan yang kau rasakan ini saya akan letakkan di dalam solat yang khusyuk kepada saya. Dijadikan kenikmatan. Kemudian Nabi katakan, ya Allah, Engkau berikan salam kepadaku, tolong Engkau salamkan juga kepada hamba-hamba yang soleh dari umatku. Maka ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kemudian Nabi membuat syahadah, kesaksian di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, ya Allah, tiada sembahan kecuali Engkau Allah. Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah mengatakan, saya Allah bersaksi, Engkau adalah Nabi Muhammad, utusan Allah. Malaikat yang pikul hamalatul arsy, memikul arsy Allah, mendengar dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad, itu arsy berguncang. Sampai malaikat yang memikul arsy itu tidak kuat, hampir jatuh itu arsy, hampir roboh itu arsy, karena dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang memikul arsy menambahkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu salawat tambahan dari malaikat hamalatul arsy. Diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Banti dalam kitab Nurul. Nabi turun ke dunia. Ini kalimat yang paling sakral di dalam salat. Apa itu? Waktu tasyahud. Jadi tasyahud itu terbentuk ketika Nabi berjumpa dengan Allah. Makanya ulama fikih menjadikan rukun tasyahud awal hukumnya sunnah, tasyahud akhir hukumnya wajib karena dia rukun. Tasyahud awal kalau kita lupa bangun tidak perlu duduk lagi, batal salatnya. Kalau kita bangunnya sudah melewati batas ruku, kalau bangunnya belum melewati batas ruku, masih bisa dia kembali lagi. Mungkin dia lupa imam tasyahud awal bangun yang sholat 4 rakaat, dia bangun dalam posisi belum ruku, makmum mengingatkan subhanallah, masih bisa dia balik. Tapi kalau posisinya sudah berdiri, sudah melewati batasan ruku, kalau dia balik lagi untuk tasyahud awal, dia menambah hukum yang baru lagi, jadi sholat batal. Itu masalah fikih, jadi tidak perlu dia balik lagi. Nanti di rakaat terakhir dia sujud sahwi. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i sebelum salam. Kalau mazhab yang lain itu setelah salam sujud sahwi. Tapi kalau yang tasyahud akhir, kesepakatan seluruh ulama, tasyahud akhir itu wajib, karena sebagai bentuk simbol bahwa kalimat ini terbentuk di saat Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ini semua kalimat di dalam sholat punya arti dan punya makna, dan sholat yang 5 waktu itu satu kewajiban yang tidak ada libur, kecuali 2. Kalau sholat tidak wajib 2, meninggal dunia hilang akal, antara 2 saja. Kalau dia meninggal dunia habis kewajiban sholat, atau dia hidup tapi akalnya sudah hilang, sudah tidak sehat, maka kewajiban itu menjadi gugur. Tapi selebihnya dia wajib melaksanakan dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kalau tidak mampu berdiri dia duduk, tidak mampu duduk dia berbaring. Kalau tidak mampu berbalik dia isyarat dengan jari-jarinya.
Kalau tidak mampu isyarat jarinya dengan kedipan mata, tidak mampu dengan kedipan mata, dia imajinasikan dengan pikiran untuk sholat. Tidak mampu imajinasi lagi, dan teruskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'di tafarraqa ma'asuma wa la tajmina wa la minasya wa la mahruma. Allahumma nazzil qulubana 'ala al-ma'luki wa nuran waj'alna min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa al-qiyam wa miftah babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa al-adhar wa al-akhir wa al-zalim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil qulub wa dawa'i wa afiyat al-abdan wa shifa'i al-absar wa diya'iha wa qudi al-sir wa wahyi wa hidayah wa al-azam ajma'in. Allahumma nazzil qulubana 'ala al-ma'luki biman dunak waj'alna min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Kita maaf jika ada salah dalam ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hikmah Isra wal Mi'raj yang disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Abdurrahman dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Wali Kota yang kami hormati dan seluruh para tamu undangan.